diberikan kepada jamaah Haji Zamin Mujahidin agar mengisi saf-saf yang masih kosong, mengingat untuk sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa ajjadahu wa hajamal ahjaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Hadratul Mukarram Karam yang saya hormati, para kiai, para ashabi, para hujjah, para tokoh masyarakat, para pejabat sipil maupun militer, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha Masjid Jami' Al-Mujahidin rahimahullah. Wabil khusus yang sama kita hormati pimpinan Yayasan At-Taqwa Cabang Bogor, Al-Mukarram Ustaz Bapak Kiai Jamal Muda Ilmi beserta segenap pengurus lainnya. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin, Al-Mukarram Ustaz Bapak Kiai Haji Sarudi HS beserta segenap pengurus DKM lainnya. Yang sama kita hormati Kepala Desa Pusaka Rakyat Al-Mukarram Bapak Abdul Wahid Estos beserta jajarannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Di pagi yang marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat, taufik hidayah dan inayahnya serta karunia-Nya kita sama-sama dapat hadir melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 10 Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal tahun 2026 Masehi. Salawat serta salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada seorang pendidik agung, pahlawan sejati, pemimpin dunia akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan mari sama kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Selanjutnya izinkanlah saya selaku pembawa acara ke protokol untuk menyampaikan beberapa informasi sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang pertama, atas nama pribadi
segenap pengurus Yayasan Taqwa Cabang Bogor, segenap DKM Masjid Jamil Mujahidin, segenap Dewan Guru Yayasan Taqwa Cabang Bogor Serong mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Semoga kita istiqomah dalam ketaatan kepadanya dan kesabaran, sebagaimana ketaatan dan kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Khalilullah dan juga tentu saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya juga tak lupa kita doakan kepada jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia yang sekarang sejak kemarin sedang melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah yang kemudian dilanjutkan dengan tawaf qada dan rangkaian ibadah haji lainnya. Semoga Allah mudahkan baik pelaksanaan rukun hajinya, wajib hajinya, dan juga sunnah hajinya. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sya'yan masbura wa jamban maghfura wa amalan mutaqabbala wa tijaratan la tabur ya alim ma fi sudur akhrij ya Allah min az-zulumati wal-nur. Ma'asyiral muslimin jamaah salat rahimahullah. Kemudian yang kedua, daftar hewan kurban yang diterima di Masjid Jamil Mujahidin dan musala-musala di lingkungan Yayasan Taqwa Cabang Bogor Serong. Yang pertama dari Bapak Lurah Abdul Wahid Esos, hewan kurban 1 ekor sapi. 2 dari Ibu Nur Hasanah, pahalanya untuk almarhumah Ibu Maswani binti Murkaha 1 ekor kambing. 3 dari PK Sumarekon 1 ekor kambing. 4 dari hamba Allah yang pahalanya untuk dia Rusika 1 ekor kambing. 5 dari hamba Allah yang pahalanya untuk Puji Lestari 1 ekor kambing. 6 dari saudara Ahmad Fauzan 1 ekor kambing. 7 dari Ibu Haji Asmani binti almarhum Haji Mawar 1 ekor kambing. 8 dari MIMPSMA Taqwa Kampung Bogor 1 ekor kambing. 9 dari Aldo Wijaya owner Hospices 3 ekor kambing. Dan 10 dari Ibu Ustazah Junaidi SPDI 1 ekor kambing. Total hewan kurban yang diterima 11 ekor kambing dan 1 ekor sapi di Masjid Jamil Mujahidin. Kemudian daftar hewan kurban yang diterima di musola-musola lingkungan Masjid Jamil Mujahidin. Yang pertama di musola Nurul Ihsan 1 dari Bapak Pardi 1 ekor kambing. 2 dari PK Sumarekon 1 ekor kambing. Kemudian di musola Ilmal Yamin 1 dari Ibu Asma binti Tolim yang pahalanya Ibu Asma binti Tolim 1 ekor kambing. 2 dari Bapak Agus atau Arana yang pahalanya untuk Bapak Agus Arana 1 ekor kambing. 3 dari Bapak Haji Kasma Kakak yang pahalanya untuk almarhumah lingkungan 1 ekor kambing. Kemudian 4 dari Yorlando Asera 3 ekor kambing. Dan yang kelima dari Ibu Haja Heni yang pahalanya untuk HM Amin bin Suraji 1 ekor kambing. Kemudian di musola Al-Ikhlas Teguh 1 dari Bapak Yani 2
2 ekor kambing. 2 dari Ibu Maryani 1 ekor kambing. 3 dari Ustadz Alif Farhakan 1 ekor kambing. 4 dari Saudara Gunawan 1 ekor kambing. Kemudian yang kelima, patungan kurban sapi dari Ibu Syarifah Zah, dari Bapak Haji Abu Jar Sarifuddin, Bapak Warto Warosono, Ibu Haja Ika Juwita, M. Haikal Mupin, Hana Fadila Mupin, dan Bapak Anton Hari Sentosa 1 ekor sapi. Kemudian di Musola Nurul Jannah 1 dari Ibu Ana Masana 1 ekor kambing. 2 dari Ibu Ernawati, yang pahalanya untuk Ibu Ernawati almarhumah masa mimpi Seros 2 ekor kambing. 3 dari Ananda Prihas 1 ekor kambing. Dan yang keempat dari Ekel bin Dain 1 ekor kambing. Total hewan kurban dari musola-musola di naungan Masjidil Mujahidin 19 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Jika dijumlahkan keseluruhan adalah hewan kurban pada tahun ini 30 ekor kambing dan 2 ekor sapi. Marilah kita baca surah Fatihah. Semoga ibadah kurbannya dan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yang ketiga, kaifiah sholat sunat Idul Adha. Sekedar ingat pelaksanaannya satu sekali. Yang pertama, niat sholat sunat Idul Adha, usolli sunnat Idul Adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di rakaat kedua setelah 5 takbir sama, setelah takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Selanjutnya sama dengan salat umumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf. Ada yang kelewat? Petugas sholat sunnah Idul Adha tahun 1447 Hijriah sebagai berikut. Imam oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Kiai Syarifudin HS, Khatib Al-Mukarram Ustaz Rahmat Hidayat MPD, Bilal Al-Mukarram Ustaz Surahmi Mahfud, Zikrullah oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Nahwi Hambali, dan doa oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Kiai Nurul Bumi BSD. Kemudian petugas penarikan uang sholawat kaum bapak oleh Bapak M. Ali Rasul, kemudian oleh Bapak Ustaz Tabghani, dan yang ketiga oleh Saudara Ibu Taufik. Kemudian ke kaum ibu oleh 1 Ibu Haji Ubaidah, 2 oleh Ibu Buliani Rais, dan 3 oleh Ibu Maryam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Sungguh baina tasiyat sujud dalam sholat, luruskan serta rapatkan barisannya, karena luruskan dan merapatkan barisan adalah keutamaan daripada sholat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bi jabhil adhiyah wa balagana ila hadha min ashr dhil-hijjah wa ashhadu an la ilaha illallah dzul rahmatin wasi'ah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi jawil 'uqul salimah salatan wa salaman mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Al-mannanul karim fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Ainul Adha rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang gerak jantung kita berada dalam genggamannya, yang hembusan nafas kita adalah pinjaman darinya, dan yang cintanya tidak pernah mengenal batas, meski seringkali kita melampaui batas. Hari ini kita tidak hanya bersyukur umur,
untuk mencium aroma tanah basah oleh embun pagi Idul Adha. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempercayakan getar Ibrahim di dalam dada kita, sebuah getaran iman yang membuat kita sanggup melepaskan apa yang kita cintai demi Zat yang mencintai kita lebih dari segalanya. Mengapa syukur kita hari ini berbeda? Bukan sekedar hamdalah yang meluncur di ujung lidah kita, namun syukur kita hari ini adalah syukur yang berani, syukur atas kepatuhan. Kita memuji, kita merasa suci, akan tetapi Dia masih memberikan kita hidayah untuk mau menundukkan ego di hadapan perintahnya. Syukur atas kehilangan. Kita bersyukur bahwa dalam setiap kurban yang kita sembelih, baik itu hewan ternak maupun ego pribadi, Allah sebenarnya sedang mengosongkan tangan kita hanya untuk mengisi hati kita dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur atas keteguhan kita memuja Sang Pemilik Langit yang telah mengukir kisah Hajar dan Ismail ke dalam nada sejarah, agar kita sadar bahwa tak ada ketaatan yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah lidah kami basah oleh takbir, bukan karena kebiasaan, melainkan karena kesadaran bahwa tanpa izin-Mu sehelai bulu hewan kurban pun takkan mampu kami hadirkan di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, suri tauladan kita sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kita bahwa puncak tertinggi dari rasa syukur adalah pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbahnya, Al-Fakir berwasiat kepada Al-Fakir sendiri khususnya dan kepada kita semua, mari sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, takwa adalah upaya kita untuk memperpendek jarak antara siapa kita sekarang dan siapa kita seharusnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan Idul Adha ini berlalu hanya dengan menyembelih hewan kurban. Sembelihlah keraguanmu, sembelihlah kesombonganmu, dan sembelihlah rasa merasa paling benar yang seringkali menghalangi kita untuk melihat cahaya Tuhan pada orang lain. Mari kita memasuki khutbah Idul Adha pada pagi hari yang cerah ini dengan kepala yang penuh dengan urusan dunia, melainkan dengan hati yang telanjang, bersiap menyembelih sifat-sifat kehewanan dalam hati dan diri kita demi menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman. Hari kita berada di bawah naungan bulan Zulhijjah, bulan di mana jutaan hewan ternak dikorbankan. Namun berdirinya saya di sini bukan sekedar untuk mengingatkan yang kita harus potong pada kesempatan hari ini, melainkan untuk mengingatkan tentang hewan yang hidup subur di dalam dada kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Jika kurban hanya dimaknai sebagai ritual membasahi bumi dengan darah hewan kurban, maka kita telah kehilangan esensi daripada kurban tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya.
Quran surat Al-Hajj ayat 37. Para ulama termasuk Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa diri manusia terdapat 4 sifat dasar. 2 di antaranya adalah sifat hewani. Yang pertama, sifat bahimiyah, yaitu sifat binatang ternak, sifat yang hanya memikirkan syahwat, perut, dan kemaluan. Kerjaannya hanya makan, minum, tidur, dan bersenang-senang tanpa peduli halal dan haram. Yang kedua, sifat sabuhiyah, yaitu sifat binatang buas, sifat yang gemar menyerang, marah, merusak, menzalimi orang lain, dan merasa paling kuat dan paling benar. Momentum Idul Adha kita pada kesempatan kali ini dan momentum kurban adalah simbolisme besar. Saat kita menyembelih sapi atau kambing, secara spiritual kita diperintahkan untuk menyembelih ketamakan atau sifat bahimiyah dan keegoisan, yaitu sifat sabuhiyah kita di dalam diri kita masing-masing. Mengapa sifat-sifat tersebut harus disembelih? Jika manusia membiarkan sifat hewaniyahnya memimpin akal dan jiwanya, maka ia akan turun derajatnya menjadi lebih rendah dari hewan itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya tentang bahaya sifat tamak merupakan akar dari sifat hewani. Kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 serigala lapar yang dilepaskan di tengah kawanan kambing tidak lebih merusak daripada sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan bagi agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Menyembelih sifat hewani berarti kita telah menyembelih sifat ananiyah atau sifat egois yang selalu merasa aku lebih penting dari kita. Yang kedua, menyembelih sifat tamak atau rakus yang tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, pada hakikatnya kita sedang menyembelih sifat kibr, yaitu sifat sombong yang merasa lebih mulia dari sesama manusia. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita jadikan pisau ketaatan kita yang tajam untuk memutus urat-urat kesombongan dalam diri kita, sehingga yang tersisa adalah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang siap kembali kepada Tuhannya. Dan sebagai penutup, marilah kita merenung hewan kurban yang kita sembelih hanya butuh sekali mati untuk menjadi ibadah. Namun hewan di dalam diri kita, amarah, dengki, nafsu, mungkin perlu kita sembelih berkali-kali setiap harinya. Ibadah kurban adalah latihan untuk melepaskan keterikatan kita pada dunia, sebagaimana Nabi Allah diperintahkan menyembelih Ismail alaihissalam, bukan karena Allah butuh nyawa Ismail, tapi karena Allah ingin memastikan tidak ada berhala cinta di hati Ibrahim yang melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kurban kita, baik yang berupa hewan ternak maupun kurban perasaan ego yang kita lakukan demi meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa pisau kurban
mungkin hanya membasahi bumi dengan darah selama beberapa menit, namun pisau ketakwaan kita harus bekerja seumur hidup untuk memangkas kumpul-kumpul keserakahan yang mencoba mencengkram hati dan saudara kita. Jangan biarkan hewan kurban mati sia-sia, sementara sifat binatang di dalam dada kita tetap hidup subur. Pulanglah dari tempat ini bukan hanya sebagai orang yang telah menunaikan kewajiban, tapi pulanglah sebagai manusia yang telah memerdekakan jiwanya dari penjara ego. Sebab pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat beberapa besar hewan yang kamu potong, melainkan beberapa besar bagian dari dirimu yang sanggup kamu serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wattaqu amma naha واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين وعن كلماتك الى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن البلد الاندونيسيا خاصه وسائر البلدان المسلمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة يا رب محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كلهم وصحابة والتابعين لهم بإحسان يوم الدين سبحان آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجداتنا وأشرفنا ولنا وأولادنا وأموالنا وأولادنا ومن أحسن إلينا وأحسن أحسن إليه ولجميع المسلمين فيما والمؤمنين ومن سيدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم La
إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يكافئ kegiatan tahunan sholat idul adha di Masjid Jami Mujahidin hari ini Rabu 7 Mei 2024 bertepatan dengan 10 Juli 2024. Baik dari saya Ibrahim menyampaikan mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi 1, 2, 3 rasanya loh. Udah mulai nggak ketahuan, udah biasa.